Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan segala rahmat yang telah kita nikmatin. Sepatutnya sebagai hambanya kita tetap bersyukur. Salawat dan taslim tak lupa selalu kita sanjungkan, kita kunjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Bapak sallim. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau Kamis yang lalu kita membedah hadis yang ke-4 dan 5 Ustadz ya, hadis Ya, yang ke-315, 316, di mana dalam dua hadis itu berkaitan dengan masalah sumpah. Jadi dua habis ke-15, 315 itu membahas tentang larangan sumpah palsu. Kemudian juga yang ke-16 itu membatalkan sumpah karena demi urusan demi alasan syar'i gitu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita coba menyisir bagaimana kita bersumpah yang tidak benar adalah dosa benar, dosa besar, kemudian mengambil hak orang lain secara batil itu menjadi masalah atau dosa yang sangat serius. Kemudian kalau di dalam hadis 316 kemarin bahwa sumpah tidak boleh menghalang, jadikan penghalang dari memilih yang lebih baik secara syar'i. Jadi sumpah itu mengikat. Kalau itu mengikat, maka kita pada pilihan yang kurang baik, maka itu akan justru membuat kita menjadi lebih dosa. Lebih utama melepaskan sumpah dengan kafarat dan memilih yang lebih baik daripada terikat dengan sumpah itu yang akhirnya menghalangi secara syar'i eh, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kita akan lanjutkan pada kajian kita di hadis yang ke 7 dan insya Allah Imam. hadis ke-6 dan Ya, hadis ke-7. Ya. Hadis ke-6 dan hadis ke-7, ke 317 dan ke 318 yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Salman. Dan Bapak Ibu seperti biasa, setelah kita nanti mendengarkan kajian hadis, Bapak Ibu boleh menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan berkaitan dengan bedah kajian pada pagi hari ini. Baik, tanpa perpanjang lebar, karena Ustadz juga ada kepentingan untuk safar setelahnya ini, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Monggo. terima kasih Pak Yai. Suara terdengar dengan baik ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari ini sebelum kita menjalankan aktivitas rutinitas kita di pekerjaan kita, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memberikan waktu terbaik kita untuk sama-sama mengkaji hadis pilihan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana bab 40 yang sedang kita kaji ini berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Alhamdulillah, beberapa pertemuan kita sudah membahas ada 6 ayat, nanti juga kita akan membahas 24 hadis. Kita baru menyelesaikan 5 hadis. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu hadis yang ke-6. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadihima aw kilaihima falam yadkhilil jannah. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan darinya, ini berarti melanjutkan dari hadis yang kelima, perawinya sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfu. Ini kalau terjemahan letternya sebagaimana tertulis, melekat pada tanahlah hidungnya. Disebutkan 3 kali. Maksudnya apa melekat? Hidungnya melekat pada tanah. Ini adalah bahasa kiasan, bukan hakiki, tapi majazi, yang berarti adalah celaka, kehinaan, sangat-sangat terhina. Siapa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat terhina? Man adraka abawaihi indal kibari. Orang yang mendapati kedua orang tuanya dikala usianya sudah senja, ketika usianya sudah tua. Ahadihima au kilahuma. Salah satunya atau keduanya. Falam yadkhulil jannah, tapi ketika mendapati kedua orang tuanya itu sudah usia senja, anak tersebut tidak dapat masuk ke dalam surga. Apa maknanya? Karena ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan istilah roghima anfu, ya. Artinya roghima itu tanah menyentuh hidung atau hidung menyentuh tanah. Ini sebagai bentuk doa dari baginda Rasulullah SAW berupa kehinaan, berupa sifat celaka. Dalam terjemahan yang lain disebutkan dengan istilah celakalah, yang berarti sangat terhina. Ketika seseorang, kita ini saat ini memiliki status. Apa statusnya? Kita yang saat ini sebagai orang tua, juga sebenarnya kita ini adalah anak. Karena kita juga punya orang tua. Maka bersyukurlah ketika kita sebagai anak dan kedua orang tua kita masih hidup, atau salah satunya masih hidup. Ini adalah sebuah kesempatan tabungan ke surga dengan kita berbakti kepada keduanya atau salah satu yang masih hidup. Memang membuat kita capek, memang membuat kita membagi waktu. Nanti akan diperlakukan sama kurang lebihnya ketika misalkan kita sudah pensiun, sudah meninggalkan pekerjaan rutinitas kita, hanya di rumah, mungkin sesekali keluar, kalau Allah memberikan rezeki yang banyak, bisa mungkin jalan-jalan kemana. Tentu ketika itu kalau kita bayangkan, kangen dengan kehadiran anak-anak kita. Nah, sebelum kita memasuki batas usia tersebut, kita terlebih dahulu melakukan berbakti kepada orang tua, melayaninya. Jangan sampai kita menelantarkannya. Karena berdasarkan hadis ke-6 ini, inilah tiket masuk surga seseorang yang sangat berbakti melayani orang tuanya yang masih hidup, membantu semua kebutuhan, walaupun tidak diminta. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Ketika kita memiliki banyak saudara, artinya bapak ibu kita memiliki anak yang banyak, tinggal kita atur, kita jadwalkan, supaya masing-masing mendapatkan saham kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya anak 7, bisa dibagi-bagi per harinya. Punya anak 8, tinggal diatur jadwalnya. Punya anak 1, ya itulah pahala terbesarnya untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak kisah yang menguatkan hadis ini. Kalau dalam keluarga besar kami, saya ingin berbagi cerita. Kalau ayahnya sudah lama wafat, ibunya masih hidup, tapi dalam kondisi sakit
mungkin nggak sadarkan diri, tapi Allah masih memberikan kekuatan untuk bisa terus hidup. Ketika COVID melanda dunia, sang ibu ini masih tegar. Artinya COVID tidak bisa mengalahkannya. Sudah berbolak-balik ke rumah sakit, ke RSCM, kadang rawat inap, kadang di rumah. Bahkan anaknya sempat meminta bantuan pada saya untuk jika ada ranjang rumah sakit dan kasurnya untuk bisa dibantu. Saya mencoba untuk mencarikan sana sini, alhamdulillah mendapatkannya, dan itu sudah 3 tahun yang lalu masih terus dipakai, alhamdulillah. Yang menariknya adalah kesabaran sang anak, dan juga lebih menarik lagi kantor tempat dia bekerja juga bukan welcome, memahami situasi, sehingga tidak menjadi masalah ketika dia datang ke kantor masuknya siangan, tapi memang pulangnya memang agak malam untuk mengatur jadwal untuk menjaga sang ibunda. Dalam benak saya ketika menyampaikan atau melihat situasi seperti ini, Masya Allah, senantiasa berbakti, melayani setiap hari, bahkan karena ibunya ini sudah tidak bisa bergerak lagi, ya, hanya di atas tempat tidur. Ketika kami berkunjung bersilaturahmi, dia paham, dia tahu, bahkan sempat meneteskan air mata karena memahami siapa yang datang. Nah, model-model seperti inilah dan banyak mungkin kisah yang lainnya, begitu sabarnya, begitu telatennya, bahkan sang anak sampai paham dengan istilah-istilah kesehatan, rumah sakit, prosesnya dan lain sebagainya, bagaimana memanggil ambulan dan lain-lainnya. Ini menjadi tabungan kebaikan, dengan tulus, dengan sabar melayani orang tuanya. Mungkin ada kisah yang lain bertolak belakang dengan itu. Pak Yai pernah cerita ada yang sampai tega, dalam tanda kutip, membuang orang tuanya. Ada yang di hutan, ada yang di tempat yang lain. Padahal sebagaimana kita tahu ada ayat bahwa ibu kita, orang tua kita, itulah yang telah melahirkan kita. Kita ini ada karena kedua orang tua kita. Nah, ini menjadi evaluasi, menjadi kita untuk melihat diri kita sudah sejauh mana berbakti kita kepada kedua orang tua, khususnya mereka yang masih hidup, ya, baik keduanya maupun salah satunya. Yang ditekankan di sini ketika kedua orang tua masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang sudah wafat, ya tentunya dengan kita mendoakannya, berziarah kubur dan lain sebagainya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan hal tersebut, berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh tulus, keikhlasan, kesabaran, insya Allah nantinya ketika kita mengalami hal yang sama, kita sudah pensiun, sudah menikmati hari tua kita, dengan kesabaran kita, insya Allah anak-anak kita yang kita sudah didik sedemikian rupa juga akan memperlakukan kita dengan sama. Karena kalau bahasa anak saya itu sudah DNA-nya
ya, sudah DNA-nya. Kalau kita senantiasa peduli, peduli pada diri kita, peduli pada orang lain, peduli pada keluarga, itu akan uh, dilanjutkan oleh keturunan-keturunan kita. Tapi kalau kita acuh, masa bodoh, itu juga akan, anak-anak kita akan memperlakukan kita dengan sedemikian rupa. Nauzubillah min zalik, kalau sampai kita nanti akan dibuang oleh anak-anak kita. Lantaran kita juga memperlakukan yang sama terhadap orang tua kita. Sahabat sehat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban. Kewajiban setiap anak, setiap kita. Karena setiap kita adalah anak, walaupun kita sudah menjadi orang tua. Terlebih ketika mendapati kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka itu menjadi kewajibannya berlipat. Karena mereka seakan-akan, dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, seakan-akan mereka bagaikan anak kecil lagi yang ingin selalu diperhatikan. Begitulah kondisinya. Nah, kebalikannya bagi orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka apalagi berdurhaka kepada orang tua ini termasuk kategorinya dosa besar. Ya. Uququl walidain minal kabair, termasuk dalam dosa besar, yang mana bagi orang yang durhaka kepada keduanya, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya dia akan sengsara, nanti di akhirat akan mendapatkan azab neraka. Karena ini merupakan dosa besar. Dalam hadis disebutkan, falam yadkhulil jannah, dia tidak akan masuk surga karena dia durhaka terhadap orang tuanya. Ini refleksi buat kita semuanya, baik saya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika masih memiliki orang tua yang masih hidup, ayo kita sama-sama, kita berbakti kepada mereka, melayani mereka dengan penuh kesabaran. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-6. Kita lanjut pada hadis berikutnya yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa ahsinu ilaihim wa yasi'una wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tasiffuhumul al-malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Rawahu Muslim. Hadis ke-7 juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai baginda, katanya sesungguhnya saya itu punya beberapa kerabat, punya saudara-saudara. Ada saudara kandung, ada mertua, ada
keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Qorobah, kerabat. Asiluhum, saya menyambung, saya eratkan ikatan kekeluargaan, silaturahmi. Tetapi wayaqta'unani, tapi mereka justru memutuskannya. Saya punya niat, bahkan saya menghubungi langsung. Saya datang ke rumahnya, ingin menguatkan kembali silaturahmi, tapi justru mereka memutuskannya. Mereka enggan, mereka nggak nerima. Kalau datang kita Oh, bawain, hilang. suaranya hilang. Sempat terputus tadi, Ustaz. Tadi sempat terputus sebentar saja. Lanjut, Ustaz. Yang kedua, yang pertama tadi saya silaturahmi, saya datang, tapi justru mereka memutuskannya. Yang kedua, saya berbuat baik kepada mereka. Ketika saya datang, saya bawain makanan, bawain minuman, bawain oleh-oleh. Wa yusi'una ilayya. Tapi justru mereka berbuat buruk pada saya. Yang ketiga, wa ahlumu anhum. Saya sudah sabar pada mereka. Walaupun mereka begitu menyakiti saya, berbuat tidak baik kepada saya tetap sabar. Wa yajhaluna alayya. Tapi mereka anggap bodoh sikap saya tersebut. Nah, tiga sikap ini ketika disampaikan kepada baginda, Rasul paham. Faqala, Rasul bersabda, la in kunta kama qulta, jika benar sebagaimana yang engkau katakan itu, faka'annama tasifuhumul malla, maka seolah-olah mereka itu engkau beri makanan abu panas. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan dosa yang besar. Abu panas, ya. Abu panas itu sebagai ungkapan bahwa ya ini kembali kalau eh, mengistilahkannya dengan bahasa kiasan, ya bukan secara hakiki supaya lebih manusiawi. Seakan-akan mereka memakan abu panas, yaitu mereka mendapatkan dosa. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan senantiasa engkau akan disertai penolong dari Allah dalam menghadapi mereka itu selama engkau benar dalam keadaan yang tadi disebutkan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ketujuh ini kita mendapatkan hikmah pelajaran, bisa jadi terjadi pada diri kita. Bisa jadi kita yang sebagaimana seorang sahabat tadi yang memiliki sifat dia menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang sahabat kerabatnya, dan dia bersabar atas perlakuan buruk, atau juga kita berada pada posisi kerabat tadi yang nauzubillah memutuskan silaturahmi, berbuat buruk
ya membalas perbuatan kebaikan orang dengan perbuatan buruk, ya, atau acuh dengan sifat-sifat atau sikap-sikap orang lain yang berbuat baik pada kita. Nah, kalau kita sampai pada posisi seperti itu, ayo kita rubah, ya. Jangan sampai kita justru yang memakan tadi abu panas tadi, ya, mendapatkan dosa besar. Di hadis ini kita bisa mengambil ibrah masyru'iyatil ihsan ilal musi. Senantiasa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi kita justru berbuat baik. Inilah akhlak Islam. Kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Walaupun orang itu justru jahat kepada kita. Tapi kita tidak membalikkan keburukan itu, kejahatan itu. Kalau kita berbuat yang sama, lah apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama jahat, sama-sama buruk. Tapi ketika kita berbuat baik, inilah akhlak Islam. Dan inilah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Rasul dihina, tapi Rasul diam saja. Rasul disakiti, tapi Rasul tidak membalas. Bahkan Rasul dijebak, tapi Rasul tidak ingin balas dendam. Nah, suatu saat orang yang biasa ngerjain, yang jahil, yang berbuat jahat itu sakit. Nah, Rasul justru bertanya, kemana orang yang biasa uh, menjahilin saya? Ada yang mengatakan dia sedang sakit terbaring. Dengan akhlak Rasul, kebaikan Rasul, justru orang tersebut dijenguk, dibesuk. Nggak ada dalam diri baginda Rasulullah SAW ingin balas dendam. Atau berkata, kalau kita rasain loh, tuh, bukti kejahatan lo buat gue. Nggak begitu. Tidak tersampaikan. Tapi justru berbuat baik. Inilah dakwah. Inilah seruan kebaikan. Inilah akhlak. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bisa jadi dengan kebaikan kita itu Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk sehingga dia dapat bertaubat. Kalau dia mendapatkan petunjuk, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Dan kita dengan memiliki sikap yang baik tadi, senantiasa menyambung, mempererat silaturahmi, khususnya kepada kerabat, kepada keluarga, walaupun mereka tidak sudi, tapi kita tetap sabar. Walaupun mereka memutuskan, tapi kita tetap sambungkan. Nah, akhlak inilah yang patut kita latih pada diri kita. Kita sama-sama pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu senantiasa juga seraya memohon pada Allah. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon. Kita merasa kok adik kita, kakak kita, keponakan kita, atau sepupu kita kok menjauh ya. Padahal kita kayaknya nggak ada masalah. Nah, kita coba datang, bawain buah tangan, oleh-oleh,
yang sederhana. Kalau yang berlebihan juga, kalau kita memiliki kelebihan harta, silahkan. Supaya apa? Mengamalkan hadis ini senantiasa merajut tali ukhuwah, persaudaraan, kekeluargaan, kekerabatan. Jadilah bagaikan pohon yang berbuah. Dia tetap melindungi, tetap memberikan buah, walaupun orang yang di bawahnya acap kali sering nimpukin. Tapi oleh pohon berbuah itu tidak dibalas kecuali dengan buah yang jatuh untuk bisa dinikmati. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah inti dari hadis yang kedua. Senantiasa kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jangan kita kembalikan keburukan itu karena akan sama apa bedanya kita dengan mereka. Masih ada waktu, kita coba masuk pada hadis yang ke-8 karena hadis tentang berbakti pada orang tua ini sangat panjang. Kita cicil 2 atau 3 hadis. Kita baca hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin, yang suka, ayyub satolahu fi rizkihi, supaya diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia silaturahmi, perkuat ikatan silaturahmi. Hadis riwayat muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim. Makna yunsa'alahu fi athari ay yuakhiru lahu fi ajalihi wa umri. Ditunda ajalnya dan usianya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-8 ini kembali memotivasi kita. Biasanya orang termotivasi kalau udah urusan rezeki. Ya. Kalau ingin rezekinya diluaskan, ya. Maksudnya diluaskan ini bukan kekayaan. Tetapi ketika kita ingin sesuatu, sesuatu itu ada. Ini kan makna lain dari ya diluaskan rezeki kita. Memang rezeki adalah sudah ditentukan. Sudah diberikan kadarnya. Rezeki itu tidak tertukar dengan orang lain. Dan ada hadisnya. Nah, bagaimana kita mengaitkan hadis terkait dengan rezeki yang sudah ditentukan dengan hadis ini, diluaskan rezekinya. Ada pemahaman, jadi kita bisa memahaminya dari berbagai sudut, berbagai sisi. Pertama, yang di sini yang kaitannya adalah terkait dengan rezeki, yang kedua terkait dengan ajal. Yang dua-duanya sudah diatur ketika kita masih berada di dalam janin kita. Ketika kita berada di usia janin 120 hari atau 4 bulan. Itu sudah dituliskan rizkinya, amalnya,
kapan berakhirnya bikat birizkihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Apakah dia bahagia atau dia sengsara, sudah ada catatannya. Lalu bagaimana mengkorelasikan? Seakan-akan secara zahir, secara tampak, dia bertentangan. Ya, nampaknya begitu. Makanya dalam ilmu mustalah hadis ada istilahnya kalau terjadi pertentangan dalam zahirnya, itu ada dua cara. Yang pertama, menggabungkan antara dua hadis tersebut. Kalau tidak mungkin digabungkan, yang kedua adalah mentarjih, menguatkan salah satu hadis. Dan biasa dipakai adalah menggabungkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada makna tersirat yang bisa jadi luput dari pemahaman. Seperti misalkan orang memahami rezeki diluaskan, artinya dia jadi orang kaya. Enggak, belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa di sini dikaitkan dengan baik rezeki maupun ajal dikaitkan dengan silaturahim. Nah, kita lihat orang yang datang, orang yang silaturahmi, misalkan datang, ya, dengan adat atau tradisi yang biasa kita alamilah. Biasanya tamu datang disediakan hidangan. Nah, ini kan maknanya adalah rezekinya diluaskan. Bisa jadi ketika datang dalam kondisi belum makan. Ketika dihidangkan, kita makan dan mendapatkan rezeki. Jadi memahaminya jangan secara letterlock, tapi kita bisa lihat di lapangan. Begitupun terkait dengan masalah ajal. Ya, memang ajal sudah ditentukan. Lalu bagaimana? Di sini katakan wa yunsa'alahu fi asarih. Kalau diterjemahkan di sini dipanjangkan atau diakhirkan ajalnya. Ya, ditunda ajalnya. Bukankah ajal itu sudah ditetapkan? Sebagaimana tadi rizki sudah ditakar, diukur. Udah ada standarnya. Kita dapat memahaminya adalah ajal ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu. Allah Maha Kuasa untuk bisa memanjangkan, memendekkan umur kita. Ini pemahaman pertama. Pemahaman lanjutnya adalah ada juga yang memahami walaupun orang itu sudah meninggal sudah wafat, tapi namanya tetap harum, tetap disebut-sebut. Buktinya adalah karya yang kita sedang kaji ini. Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 dan wafat 676 Hijriah. Sekarang kita sudah pada tahun 1447. Artinya udah 800 tahun yang lalu, tapi karyanya, namanya masih terus, doanya masih terus mengalir. Seakan-akan Al-Imam An-Nawawi ini masih hidup, karena tulisannya, bacaannya senantiasa dikaji oleh generasi penerus seperti kita. Nah, ini kan namanya selalu disebut, menandakan ya seakan-akan orang itu masih ada. Nah, berbeda dengan orang-orangnya masih hidup tapi nggak pernah disebut, ya. Nah, itu kan seakan-akan dia nggak ada, padahal orangnya ada, masih hidup tapi nggak pernah disebut, ya. Seakan-akan dia sendiri. Tapi ketika orang itu sudah memiliki karya, walaupun sudah wafat, karyanya dibaca, karyanya dikaji, Al-Fatihahnya dikirimkan kepada mereka, Masya Allah, ini menandakan bahwa
namanya senantiasa harum. Ini pemahaman yang kedua. Kita bisa memahaminya dari sisi-sisi tersebut. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan dari silaturahim untuk mendapatkan keberkahan dari umur kita, dari usia kita. Usia kita ya ada yang bilang bertambah dari 40, 41, 42, 50, 51, 52 kalau dihitungnya dari angka 1. Tapi ada yang mengatakan usia itu berkurang kalau diukurnya dari kematian kita. Semakin bertambah akan semakin berkurang sisa hidup kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikuatkan kembali tentang kelapangan rezeki dengan kita senantiasa mempererat ikatan silaturahmi. Orang yang sudah ya tidak punya musuh senantiasa mendekatkan kepada saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Kita bersilaturahmi, kita hadir, kita datang, itu tandanya juga kita sehat. Ya, tandanya kita sehat. Dan dalam hadis ini juga diingatkan tentang kematian. Karena kematian, ya kita ingin juga mati dalam husnul khotimah, akhir yang baik. Supaya kita senantiasa selalu diingat bagaimana caranya, yaitu dengan kita banyak silaturahim. Ada seorang guru, ada seorang ulama yang mungkin karena sering berpindah-pindah tempat karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk satu tempat saja. Ketika hari kematiannya lalu diizinkan untuk dimakamkan di tanah air, yang hadir, yang datang pada prosesi pemakamannya itu lautan manusia. Masya Allah. Padahal dia jarang ada di tanah airnya. Karena satu dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi ketika kematiannya, ulama tersebut, Masya Allah, lautan manusia. Artinya, mungkin dia tidak hadir di kita karena kondisi, tapi ilmunya, ajarannya, pendidikannya, pembinaannya, sudah sampai kepada kita. Itulah menjadikan manusia banyak mencintainya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 hadis ini 6, 7 dan 8 membuat kita terus ya berbakti kepada orang tua, terus bersilaturahmi kepada kerabat untuk ya kembalinya kepada kita. Ya, kembalinya kepada kita. Demikian wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi bahasan 3 hadis ya. Hadis pertama, hadis kedua, dan hadis ketiga. Semuanya menyentuh hati. Kalau kita merujuk ke beberapa fenomena di Indonesia ya, saya coba kaitkan sedikit yang hadis ke 317 tadi, 16, 2016 tadi. Ada fenomena yang dikatakan tradisi katanya di Indonesia, mudik. Aduh, tiba-tiba kenapa saya hubungkan mudik? Tujuan mudik pada awalnya itu adalah pendidikan untuk bersilaturahim kepada orang tua. Kalau selama merantaunya dia nggak pernah ketemu, maka disempatkan pulang. Dia cuma setahun sekali. Dan disitulah fenomena di Indonesia, bukan cuma di Jawa sebenarnya. Saya tadi baca internet. Fenomena ini diikuti hampir 145 juta setiap tahun. Manusia Indonesia itu bergerak. Nah, itu menemui keluarganya. Tentunya satu yang dicari adalah orang tua. Dan kedua adalah kerabat-kerabatnya, dan berikutnya adalah teman-temannya. Ini fenomena bukan tradisi sebenarnya, tetapi itu ajaran orang tua dulu yang meyakini hadis ini. Insya Allah demikian.
Saya yakin itu. Sehingga membawa ajaran kita dari turun temurun mendidik. Artinya orang tua kita itu berhasil mendidik kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dalam hadis ini ditunjukkan fenomena. Dan di balik itu kalau kita analisis secara ekonomi, kita dampak dari silaturahim ini bagaimana menggulirkan ekonomi seluruh Indonesia karena perkiraan hampir 75 triliun uang itu dibelanjakan dalam bidang mudik. Balik ini adalah hikmah di balik silaturahim untuk bertemu kepada orang. Nggak bisa dipungkiri. Nah, di Indonesia salah satunya adalah yang memiliki implementasi, aktual, aktualisasi. Di negara lain, walaupun Muslim, belum tentu terjadi itu. Tapi di Indonesia sangat besar. Ini saya menghubungkan sedikit bahwa kita diberikan rahmat hati yang tetap mengingat kepada Allah. Baik, Pak Ustadz, di dalam chatroom sudah ada pertanyaan. Menurut saya ini suatu hal yang sangat menyentuh ya. Dalam pertanyaan dan ini Curhatan ya. satu ujian kesabaran. Oke, tapi ujian kesabaran yang luar biasa yang menurut saya ini menapak menuju jalan surga. Bila dihadapi dengan iman, keridhaan Allah untuk mendapatkan ridha Allah dan kesabaran. Nah ini mohon pendapat Ustadz ini masukan. Barangkali ini bisa memberikan pencerahan, meningkatkan keimanan, kesabaran. Insya Allah ini adalah Ya, jalan surga. ya. Eh, Apa yang tadi dicurhatkan dalam chattingan, nggak perlu saya baca, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ini sama yang tadi dicurhatkan sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, hadis yang ketujuh tadi, innali qorobatan, saya punya kerabat. Ya, tadi saya sampaikan ada saudara, ada orang tua, ada mertua, ada keponakan, ada sepupu yang menjadi keluarga terdekat kita lah gitu. Ya, kalau di sini kan posisinya mertua tinggal bersama atau kita, ya kita tinggal di rumah mertua gitu, atau mertua tinggal dengan kita, tergantung konteksnya di mana gitu. Kan ada orang yang ketika menikah karena belum punya rumah, ya tinggallah di rumah mertua gitu. Ada juga orang untuk menjaga hubungan ketika mertua sendirian, ya udah enaknya tinggal di rumah kita. Jadi juga yang seperti itu. Nah ini kan konteksnya sama-sama ya, ingin berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Nah, ketika terjadi apa yang tadi yang menjadi curhatan ini, ya sebagaimana tadi sahabat Rasul, makanya Rasul tahu la in kunta kama qulta. Kalau ente benar sebagaimana ente katakan, ya itu orang yang melakukan itu tadi, mak dia tasifuhumul mal, seakan-akan dia makan debu yang panas. Ya. Debu yang panas. Jangan sampai kita membalas, nggak boleh. Apalagi ini mertua, ya orang tua kita juga, eh, ayah bunda dari istri kita. Jangan kita balas, nggak boleh, gitu ya. Tadi sifatnya adalah bagaimana melakukannya, tetap sabar, ya. Bisa jadi dengan kesabaran kita, di samping kita dapat pahala, ya. Mungkin akan ada satu waktu, wallahu alam kapannya, mertua kita akan tersadarkan. Mungkin, ya. Walaupun tadi ya, yang dimaki-maki orang tua kita, ya. Bapak ibu kita yang dimaki-maki. Ya memang akan timbul rasa sedih, tapi jangan dibalas. Ya, kalau balas berarti apa bedanya dia dengan kita? Ya, ini persis ya sama dengan yang hadis yang ketujuh gitu. Nah, lebih cakep lagi, lebih bagus lagi mengamalkan hadis yang ke-8 tadi, Masya Allah. Ya, ya, berbuat baik kepada orang yang jahat pada kita. Nah, itu cakep banget lah. Emang perlu latihan. Ya, mertua kita uh, tadi ya ada sarkasme, mencaci maki dan lain sebagainya, tapi kita nggak balas. Justru kita bertutur kata yang baik, dengan bahasa yang halus gitu. Ya,
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa yang notabene-nya ya anak angkat ya dengan kekejaman Firaun, tapi Allah pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ya, katakan dengan perkataan yang lembut. Apa lanjutan ayatnya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia yatadzakkar, dia ingat, aw yakhsha atau dia takut, takut pada Allah. Tapi dengan perkataan yang lembut, layyina, perkataan yang eh, tidak marah-marah, tidak. Gitu. Ini salah satu bentuk dakwah, seruan kebaikan kita kepada siapapun, termasuk kepada keluarga kita. Ya. Sehingga anak angkatnya ya, Nabi Musa itu kan ya sang anak yang dari kecilnya dibiayai oleh APBN istilahnya gitu ya, dari keluarga kerajaan. Tapi karena satu dan masalah, dia keluar dari istana dan dicari-cari, dan dia balik ke istana, ke tempat orang tua angkatnya yang dulu ya dia bersama-sama sama Firaun, menjadi musuhnya, tapi tidak di apa namanya dibalas dengan keburukan, justru diajak berdakwah, mengingat Allah, diajak kebaikan, begitu. Inilah akhlak sebutannya, akhlak kita. Ya, akhlak kita. Kalau kita berhasil seperti itu, insya Allah dengan izin Allah itu kita mendidik, membina anak-anak kita, keturunan kita, generasi pelanjut kita. Ya, itu kita berhasil. Kalau enggak, kalau misalkan kita justru melawan, justru membalas dengan perkataan yang keras pula, mencaci maki, membalas dengan cacian makian, itu dilihat oleh anak-anak kita. Nah, ya, ya tahulah kita bagaimana pembulian, perundungan, dan lain sebagainya, itu akan membekas di anak-anak kita. Nauzubillah min zalik, untuk menyelamatkan generasi pelanjut kita, ayo kita sama-sama buat baik. Pada siapapun, khususnya dengan keluarga dekat kita, memang susah, tapi kalau kita usaha, insya Allah bisa. Terus bertahan, terus ikhlas dalam kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya kira demikian Ustaz. Saya setuju sekali apa yang Ustaz sampaikan tadi. Itu kira-kira Bu Konita. Kalau sedikit, kalau boleh ditambahkan dengan eh, di Al Imran ya, Ustaz. Ayat 1 ketika itu maknanya bahwa bersegerlah kamu kepada ampunan Allah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu salah satunya punya kriteria yang disebutkan di dalam 134 itu Al-Baqarah. Dan di mana orang yang sabar, orang yang sabar untuk menghadapi cacian, menghadapi hinaan, bahkan menghadapi banyak menyinggung diri harga diri kita, maka dia termasuk orang yang dalam ketaatan dan ketakwaan. Kalau tadi dikatakan bahwa bagaimana caranya kalau menyampaikan, kalau mau sakit hati itu nggak ditahan, itu sakit hati itu manusiawi. Kita punya rasa rasa biasa ya Ustaz ya, manusiawi orang sakit hati itu. Oh, kalau kita nggak boleh marah, boleh. Tapi caranya tidak boleh mengekspresikan membalas, membalas cacian itu tidak. Tapi tunjukkan dengan rasa hormat. Bisa jadi menyampaikan atau mengalihkan pembicaraan ketika disinggung, ketika dicaci, disampaikan saja mohon maaf ibu dan sebagainya dengan kata-kata halus. Atau kami tidak mampu, kalau dia adalah mertua kita, dari mertua dari suami, maka sampaikan kepada suami, bukan mengadu, tetapi menyampaikan, Pak atau Mas, saya ini sakit hati kalau disinggung, ya mohon maaf. Sampaikan begitu, bukan dikatakan dari ibunya menyampaikan itu, tidak. Artinya menyampaikan yang lembut. Sehingga nanti satu hal, memang kalau itu keterlaluan, ya suaminya memang harus menengahi. Insya Allah, bukan semoga suami itu mengerti. Karena memang tadi yang diniatkan oleh ibunya adalah lillahi ta'ala. Untuk apa namanya, untuk berbakti. Nggih. Itu suatu hal yang mulia dan itu menapak ke surga. Butuh kesabaran. Butuh ujian yang sangat besar. Dan kemungkinan kalau kita hubungkan dengan orang tua yang usianya sudah sepuh ya Ustaz ya.
Nah, itu emosiannya. Apalagi sendirian itu, beliau sangat labil, takut kehilangan perhatian dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita ambil hikmah dan luar biasa ini menurut beberapa hadis yang sahih bahwa sifat-sifat atau upaya seperti ini ada kajian atau untuk menuju ke arah surga karena berbakti kepada orang tua itu adalah lillah. Kalau kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Baik Ustadz, ini ada beberapa lagi pertanyaan ya Ustadz. Nih, pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Untuk memperpanjang silaturahmi, apakah ada ketentuannya? Silaturahim kepada siapa saja, ataukah dengan yang memiliki kerabat atau hubungan nasab dengan kita saja? Jadi silaturahim itu mau kepada keluarga saja, hubungan nasab saja, atau seperti apa? Kemudian yang, oh ini ada. Baik, itu makasih Bu Konita. Kira-kira itu dari Bu Dewi Roro. Monggo Ustaz. Apakah hanya kepada Ya, sanak saudara kerabat atau yang nasab saja gitu? jadi Bapak Ibu sekalian, kalau namanya istilah silaturahmi, silatul arham ini secara bahasa Arab ya, bahasa Arab itu untuk yang rahim, yang satu rahim. Tapi kan ini sudah menjadi bahasa Indonesia gitu. Kadang-kadang kita ke rumah temen, mau kemana? Mau silaturahim ke rumah temen. Padahal teman kita nggak ada hubungan rahim. Nah ini pemakaian kata saja. Yang diinginkan di dalam hadis atau bab 40 ini adalah untuk yang punya kerabat atau yang satu rahim kita. Tapi jangan dimaknai uh, kebalik, berarti nggak usah dong kita dengan saudara apa namanya, dengan kerabat sama dengan kawan-kawan yang nggak punya hubungan rahim dengan kita, nggak begitu. Nah, kalau itu dalam istilah agamanya dengan silatul ukhuwah, ya, menyambung erat ukhuwah gitu. Tapi kan nggak di dalam bahasa Indonesia itu nggak dipakai silatul ukhuwah. Tetap makanya kita silaturahmi gitu. Tapi yang diinginkan dalam ini khususnya kepada kerabat kita yang kadang-kadang walaupun satu keluarga, ya baik tadi saudara laki-laki, saudara perempuan, ataupun ponakan, sepupu, orang tua, mertua, kadang-kadang gitu ya, ada eh, nggak pernah kunjungan, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ketemu, padahal rumahnya berdekatan. Nah ini eh, pelajaran buat kita untuk kita senantiasa menyambung silaturahmi. Nah, adapun kalau memperluas, ya silaturahmi juga kalau dalam istilah Indonesia gitu ya, tapi uh, dalam agama kita itu namanya silatul ukhuwah, tapi nggak populer dengan sebutan itu. Pada teman-teman kita kantor, pada bos, pimpinan, atau pada bawahan, pada ajudan dan sebagainya, tetap kita menyambung apa namanya, bukan menyambung, ya berbuat baiklah kepada mereka, berkunjung kepada mereka juga nggak ada masalah seperti itu. Artinya tadi memperluas ya, memperpanjang silaturahmi, apa namanya, apa ininya, apa keutamaannya. Tadi sudah disampaikan kalau keutamaannya itu uh, yang hadis ke-8 ya. Di antaranya adalah kita uh, rizki kita diluaskan walaupun sudah ada takarannya, tapi kita semakin ya semakin merasa tambahan rezeki padahal itu sudah ditentukan. Itu karena silaturahmi kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Yang walaupun tadi memang Ustaz ya, rahim. Rahim itu kerabatan gitu ya artinya Ustaz ya. Ya. Jadi, tapi maknanya sebenarnya lebih luas. Karena kekerabatan itu kasih sayang, dan kasih sayang itu untuk semuanya. Jadi bukan tidak terbatas pada keluarga saja. Memang utamanya memang ditekankan kepada keluarga yang nomor satu. Hanya fenomena nomor satu, ingat fenomena mati kalau datang kepada keluarganya dulu. Tapi akhirnya dampaknya kepada yang lain. Teman kita, guru kita yang dulu berjasa kepada kita. Itu masuk bagian dari yang itu. Jadi semuanya akan mendapatkan berkah. Karena pada tiga hal kalau tidak salah. Pertama, memanjangkan usia kita. Itu kata Rasul, kata Allah.
memanjangkan usia, kemudian meluaskan rezeki kita. Kemudian satu lagi apa saya lupa ya, itu kalau tiga hal dari dalam satu silaturahim itu. Tapi yang dua ini ya sangat mengikat, yaitu memperpanjang usia, meluaskan rezeki kita. Karena apa? Ya walaupun tadi katakan takdir rezeki kita sudah ada, tapi diluaskan akan mempermudah kita mendapatkan rezeki dengan selalu bersilaturahim. Kemudian kita banyak pertolongan-pertolongan yang kadang-kadang tidak sangka-sangka. Demikian saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah kajian kita pada eh, pagi hari ini, dan alhamdulillah beberapa dua pertanyaan menurut saya sudah menggambarkan pada bahasan kita pagi hari ini, mudah-mudahan membawakan hikmah tadi yang berkaitan dengan berbakti kepada mertua, sekalipun itu memang ujian yang sangat berat karena menapak surga adalah bukan mudah, diuji dengan berbagai macam cara Allah memberikan ujian karena itu meningkatkan ketakwaan. Jadi mohon dibaca di Al-Imran 133 dan Al-Imran 134. Jadi orang yang mau bersabar itu adalah jalannya ketakwaan. Dan disinilah ujiannya gitu loh. Dan kemudian tadi siapa yang kita kemana kita harus berturahim? Nomor satu adalah ke kerabat kita. Nomor dua ya orang lain yang ada hubungan dengan kita. Dan kemudian juga orang lain pun yang nggak kenal pun kita juga bisa bersilaturahim. Saya kira demikian Ustaz, kita akhiri pada perjumpaan kita dan mohon untuk dipimpin doa. Monggo Ustaz. Izin suaranya terputus-putus atau suara saya? Saya dengar suara Pak Yai. Oke, monggo. Suara Sekarang saya sudah tutup. terdengar. Ya, alhamdulillah sudah. Monggo. Kita tutup dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang lagi Ustaz suaranya. Angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Insya Allah apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumpa kita pagi ini sampai di sini. Kita akhiri sampai pada hadis ke-8 dan kita akan lanjutkan hadis kita sampai nanti hadis ke-25 pada perjumpaan berikutnya pada Kamis pagi yang sama, dan jangan lupa kita berjumpa lagi pada kesempatan lain kali dan semoga kita diberikan rahmat iman dan sehat selalu. Saya akhiri selaku moderator, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. jumpa Baik, lagi Ustaz. Kamis minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.